Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang sidang paripurna, yang mana pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa pemilu sudah di depan mata. Lantas bagaimana kesiapan dari pemerintah dalam menyiapkan pemilu ini? Kita akan bahas dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Gus Pardi Gaus. Pak, bagaimana kesiapan dari distribusi logistik pemilu kali ini, Pak? Sesuai dengan rapat kerja kami antara Komisi 2 pemerintah dan penyelenggara pemilu, bahwa kita sudah mengesahkan tahapan-tahapan pemilu. Sekarang ini sudah pada ranah bagaimana kertas suara, bilik suara dan lain sebagainya itu sudah bisa didistribusikan ke seluruh TPS-TPS yang ada di kabupaten kota provinsi di Indonesia. Tentu kita berharap kepada KPU untuk selalu melakukan koordinasi sampai ke tingkat grassroots agar yang pertama adalah ketepatan waktu pengiriman dan ketepatan waktu sampai di tempat tujuan. Yang kedua adalah tentang kertas suara. Juga harus dipastikan bahwa kertas suara itu tidak sobek, kertas suara itu tidak cacat, dan juga dilansir oleh berbagai mass media bahwa ada juga bilik suara yang rusak. Oleh karena itu tentu ini sesuatu yang memilukan dan memalukan kita. Karena bagaimanapun pemilu ini bukan sekali ini. Pemilu ini sudah merupakan agenda 5 tahunan. Harusnya KPU bisa belajar menjadikan referensi pelaksanaan pemilu-pemilu pada masa tahun 2019, 2014 dan sebelum-sebelumnya itu. Oleh karena itu koordinasi sangat penting, di mana dikatakan oleh media ada sekitar 177 kabupaten kota yang menerima kertas suara yang sobek, yang rusak, bilik suara yang rusak dan lain sebagainya. Tentu ini ke depan tidak harus terjadi lagi. Oleh karena itu saya minta kepada KPU untuk melakukan koordinasi juga kepada pihak perusahaan percetakan. Mereka itu jangan asal kirim saja apa yang sudah dicetak. Harusnya pertama kan disortir dulu. Mana kertas suara yang baik, mana yang tidak bagus. Kemudian baru setelah disortir, mana yang bagus, itu yang dikirim. Ini kan enggak bercampur antara yang sobek dengan yang tidak. Tentu ini akan menambah pekerjaan bagi KPU di daerah, begitu juga pihak-pihak yang ditugaskan untuk melipat kertas suara itu, ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak elok. Oleh karena itu, koordinasi kerjasama ini sangat penting dalam rangka kesempurnaan dalam pelaksanaan pemilu yang tidak beberapa lama lagi akan kita laksanakan. Pak, terkait dengan daerah yang saat ini terkena imbas dari bencana, daerah 3T, dan daerah yang banyak dari topografi Indonesia sendiri, kan ada banyak sungai, lautan yang perlu dilewati untuk mendistribusikan logistik tersebut. Bagaimana dari persiapannya, Pak? Sebetulnya kita sudah mewanti-wanti dan kita juga sudah mewarning kepada KPU bahwa negara kita ini sangat luas dan dia juga mempunyai pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu juga ini sudah kita sampaikan kepada KPU untuk bekerja secara profesional. Oleh karena itu jangan ada alasan keterlambatan itu karena geografis. Kedua karena iklim. Kita sudah mengatakan ketika pembahasan ini bahwa pelaksanaan pemilu itu di hari musim hujan. Oleh karena itu antisipasilah hal-hal yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak kondusif itu, sehingga alat-alat keperluan KPU itu pertama sebagaimana saya katakan tadi, barangnya tidak ada yang rusak, sampainya tepat waktu, dan itu sudah jauh-jauh hari sudah harus diprediksi untuk daerah terpencil kapan harus disiapkan. Tentu ini menjadi skala prioritas utama karena jauhnya tempat, kemudian waktu yang diberikan juga harus longgar, kemudian
daerahnya juga barangkali tidak sama dengan di Pulau Jawa, itu juga harus diperhitungkan oleh KPU dalam mendistribusikan kertas suara, bilik suara, dan lain sebagainya. Oke, siap Bapak. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Gus Pardi Gaus, yang mana DPR telah berkoordinasi dengan KPU untuk mendorong kerja secara profesional dengan distribusi yang baik dan diterima tepat waktu ke masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke studio.